Minasan, welcome again with Mr. K di sini. Spoiling detail dari rilis Red. Jadi, without any long again, it's time to spoiling time. Let's go. Judul chapter 1109, obstruction, atau yang dalam bahasa Indonesia berarti halangan ataupun gangguan. Ya, dari judul kali ini ya, sebenarnya bisa kita lihat dari kedua belah pihak, halangan emang terasa tiba-tiba muncul. Kira-kira apa saja halangan bagi kubu Luffy dan kawan-kawan dan bagi pemerintahan dunia sendiri, Rek? Biar makin penasaran, tenang, bakal Mr. K jelasin kok. Sementara itu ya, untuk bagian cover story kita diberikan cover limited yang berhubungan dengan Wano Kuni, di mana kita dikasih lihat Pulau Onigashima jatuh tenggelam ke arah negeri Wano Kuni terlebih dahulu. Wow, layaknya kapal Titanic, Rek. And now masuk ke menu utama, di mana chapter kali ini dimulai masih dengan melanjutkan apa yang terjadi di chapter sebelumnya, yaitu siaran yang dimulai oleh Dr. Vegapunk emang sedang dimulai. Di sini emang dijelasin kalau siaran yang tayang bukanlah siaran live, melainkan siaran yang emang sudah direkam di masa lalu oleh Dr. Vegapunk. Namun, di momen kilas balik itu ya, kita bisa melihat kalau para satelit atau cloningan Dr. Vegapunk sudah ada bersamanya. Oh iya, siaran dimulai oleh Dr. Vegapunk yang memicu seluruh den musi di dunia One Piece ini pun ya, ternyata menariknya gak bisa dihentikan begitu saja. Entah apakah siarannya mampu dihentikan jika pang-record dihancurkan, atau malah sebenarnya sudah tak ada cara lagi bagi pemerintahan dunia untuk menghentikannya, Rek. Di sisi lain, Saka yang berada di sana ya menyarankan orang-orang di seluruh dunia untuk bersiap terlebih dahulu. Karena sepertinya Saka sudah mengira kalau saat rekaman ini muncul nanti, tentu orang-orang di seluruh dunia tak akan dalam keadaan siap. Sehingga Saka menyarankan untuk bersiap dengan den musi mereka masing-masing. Nah, bersama dengan momen ini ya, Dr. Vegapunk pun mengatakan kalau dirinya akan memberikan waktu 10 menit sambil menunggu seluruh orang menyiapkan den musinya masing-masing. Well, reaksi pertama yang dimunculin atas pesan itu ya, datang dari Nami dan Usopp, yang mana mereka pun kebingungan dengan maksud dari Dr. Vegapunk. Karena mungkin saja keduanya bingung tentang keberadaan dari Dr. Vegapunk dan mengapa dia malah berada di sini. Nah, momen yang mengejutkan malah datang di momen selanjutnya, di mana keempat Gorosei lain yang berada di Marijua diperlihatkan sedang berkomunikasi dengan Saint Saturn. Kemungkinan besar mereka menggunakan kemampuan telepati untuk bisa saling berkomunikasi. Di momen ini Saturn menjelaskan bagaimana kondisi dari Dr. Vegapunk, dan dia seolah-olah menjadi saksi sambil menjelaskan kalau dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Dr. Vegapunk telah mati berkat serangan terakhir Admiral Kizaru. Maka dari itu para Gorosei yang mendengar jawaban dari Saturn berkesimpulan kalau kematian dari Dr. Vegapunk merupakan trigger atau pemicu dari munculnya siaran yang sudah dia buat ini. So, mereka pun yakin kalau sinyal yang digunakan oleh Dr. Vegapunk untuk menyiarkan videonya pasti sumber dayanya ada di Pulau Egghead. Wow, Dr. Vegapunk mati beneran Tore. Sayang, momen harus berganti terlebih dahulu, di mana kita akhirnya dikasih lihat bagaimana dunia mulai menerima sinyal siaran dari Dr. Vegapunk. Mulai dari Kairos, Leo, dan Rebecca dari kerajaan Dressrosa, mereka terlihat sedang bersiap di sono. Sambil Leo membicarakan tentang kabar Luffy yang menyandera Dr. Vegapunk dan langsung dimarahi oleh Rebecca untuk tidak selalu langsung percaya kepada setiap berita. Sedangkan di desa Fusaya, karena mereka belum memiliki den musi yang bisa menampilkan video, makanya mereka semua sepakat hanya akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Dr. Vegapunk saja. Di sisi lain, Vivi yang bersama Wall Newspaper, dia malah dibuat kebingungan dengan keberadaan dan kondisi dari Aur Bakasencho saat ini. Dan di Water 7 sendiri ya, Iceberg sedang meminta kepada asistennya untuk menyiapkan den musi yang bisa menyiarkan video agar dia gak ketinggalan siaran Dr. Vegapunk kali ini. And last, di kerajaan Kamabaka, yang menjadi tempat dari markas pasukan revolusi, Ivankov kaget saat melihat kondisi dari kepala Dr. Vegapunk saat ini. Sedangkan Dragon saat melihat sinyal siaran ini ya, dia langsung teringat akan perkataan Shaka di telepon tentang bagaimana sebentar lagi dia akan mati. Next, momen pun kembali beralih ke Pulau Egghead. Di sana, pertarungan antara Luffy dengan Kizaru dan Saint Saturn kembali masih terjadi, Sekarang baru terlihat bagaimana Luffy mampu lebih unggul dibandingkan Admiral Kizaru, karena Luffy mampu menghindari serangan darinya dengan sangat mudah. Sedangkan Luffy sendiri ya malah bisa memberikan serangan yang cukup melukai seorang Admiral Angkatan Laut. Satu serangan baru pun kembali diperlihatkan oleh Luffy di chapter kali ini, di mana dia menggunakan serangan bernama Gomu Gomu no Daun Simbal, sebuah serangan yang bisa menjatuhkan baik Kizaru maupun Saint Saturn. Hanya saja di sini ya, meski Saturn sejak awal kedatangannya dia tidak selalu menerima serangan ataupun luka, dia malah membuat Luffy stres dan marah. Karena serangan darinya malah seolah tak berdampak meski pada awalnya terlihat seolah-olah Saint Saturn terluka.
Kesampingkan dulu momen pertarungan dari Shine Saturn dengan Luffy, Rek. Keempat Gorose yang ada di Marijua seolah berkata ke Saturn kalau sekarang mereka tak ada lagi waktu dan mau tak mau harus menghentikan siaran dari Dr. Vegapunk sekarang juga. Karena seperti yang Dr. Vegapunk sampaikan, kalau dia akan menunggu 10 menit sebelum akhirnya mengungkapkan kepada dunia tentang kebenaran yang disimpan selama ini oleh pemerintahan dunia, Rek. Makanya ya, di momen yang sangat epik, tiba-tiba saja lingkaran hitam muncul. Lingkaran hitam yang sama sesaat sebelum Shine Saturn muncul ya. Tiba-tiba muncul kembali di Egghead dan bam! Dalam hitungan detik ya, keempat tetua Gorose lain yang awalnya berada di Marijua, mereka semua tiba-tiba saja sudah ada di Pulau Egghead. Wow. Ya satu sisi sedih sih, Rek. Ending makin dekat banget. Momen yang tentu bukan saja mengejutkan Sanji atau siapapun lainnya yang melihat momen tersebut, Rek, tapi bahkan bagi kita semua sebagai pembaca. Lagi-lagi kita dikejutkan oleh Odachi karena beneran dia tancap gas ya, Rek. Oke, itu dia terkait spoiling detailnya. Misteri nggak bisa apa-apa karena speechless, Rek. Satu sisi karena membayangkan end is near, satu sisi nggak mau tamat, tapi satu sisi juga kita udah terlalu lama dalam perjalanan ini. Aduh, mata Misteri kita apa ya? Tuh kan, netesin air mata kan? Karena apa ya, Rek? Udahlah, kalian ngerti sendirilah. So, see you next time. Adi Sekaramelos, stay safe everyone. Salam Animedia.